Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kamal Prihandani MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan yang saya hormati Tesonia Marcelina selaku asisten praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan terkhusus kepada saya, sehingga masih dapat melangsungkan sesi presentasi proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis web kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahratul Janah dari kelas 4F dengan NPM 2063117038 yang akan menjadi moderator sekaligus penyaji materi pada presentasi kali ini. Sesi presentasi kali ini hanya terdapat satu termin untuk pendemoan website sekaligus penjelasan kode program. Pada kesempatan kali ini, saya sudah menyiapkan website yang sudah dibuat, yaitu website pencatatan stok gudang untuk pengelolaan barang, oleh dua aktor yakni admin dan petugas. Baiklah, langsung saja untuk memasuki termin pendemoan website, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja untuk pembahasan pendemoan websitenya. Pertama kita buka dulu sampai-nya. Di sini sudah saya jalankan. Di sini kita klik startnya untuk Apache dan MySQL. Kemudian kita langsung ke admin di bagian Apache. Kemudian di situ ada localhost dashboard. Nah, ini dashboardnya kita ganti ke nama project yang sudah kita buat. Di sini saya ada nama filenya project luas Nah, di sini kan terdapat login page ya. Jadi di login page ini kita bisa masuk sebagai petugas ataupun admin. Coba kita pertama masuk sebagai admin. Nah, di sini untuk masuk sebagai admin sudah saya kelola, yaitu dengan username-nya. Ini kan harusnya masukin username dulu. Nah, di sini kita masukkan username JH, kemudian password default-nya 123. Kemudian klik masuk sebagai admin, terus kemudian kita login. Nah, ketika login, di sini ada berbagai macam halaman ya. Fitur-fiturnya pertama ada dashboard, kemudian di bagian master, ini ada master barang, master customer, master supplier, master petugas. Di bagian transaksi itu ada transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, sedangkan untuk pengaturan di sini ada manajemen pengguna. Nah, apa sih bedanya bagian dari admin dan petugas ini? Kalau misalkan di admin itu kan ada bagian fitur transaksinya, tapi kalau untuk di bagian petugas itu nanti gak ada transaksinya, jadi hanya master dan pengaturan aja. Nah, sekarang kita coba ke master barang terlebih dahulu. Di sini kan ada berbagai macam kode barang, barang, stok, dan aksi. Nah, di sini kode barang akan diinputkan secara otomatis ya. Coba kita akan coba input barang. Di sini ada master barangnya. Kita tambah. Kemudian di sini kode barangnya akan muncul secara otomatis. Kita masukkan barang. Di sini kabel. Kita bisa masukkan stoknya. Misalkan stoknya ada 5. Kemudian pilih per pieces. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan langsung ada lagi. Jadi dia akan setelah disimpan maka datanya berhasil ditambahkan. Di sini akan ada pop-up pesan data barang berhasil ditambahkan. Kemudian di bagian ekspor ini untuk melihat secara keseluruhan data barang. Kita ekspor. Nah, di sini ada laporan data barangnya, ada kabel, stoknya, segala macam jenis barang, kode barang, dan stoknya bisa kita lihat di bagian ekspor. Kalau misalkan mau secara keseluruhannya. Oke, kita back dulu. Dan di sini ada master customer. Di sini ada satu customer yang bisa kita lihat, ada smart computer. Ini juga bisa kita tambahkan. Kemudian ada master supplier dan master petugas. Nah, di bagian master petugas inilah yang nantinya bisa diloginkan kembali di luar. Jadi saya sudah punya dua username yang bisa dimasukkan. Jadi ada
petugas 1 dan PTGS 17, dan username ini otomatis dan username dan kodenya otomatis akan diberikan oleh sistem ini gitu. Nah, kita hanya bisa memberikan nama saja, jadi mengatur nama aja yang bisa di default. Misalkan kita tambahkan di sini petugasnya, di sini ada kodenya petugas 53, username-nya PTGS 53. Jadi nanti ketika kita masukkan, berarti kita harus menggunakan PTGS 53. Contoh kita masukkan nama petugasnya, misalnya Iqbal. Passwordnya 123 kemudian kita simpan. Username-nya harus kita ingat PTGS 53, di sininya dikapitalkan semua, kemudian kita simpan. Nah, kita coba logout dulu dari admin, kemudian kita joinkan sebagai petugas ya. Sini PTGS 53, kemudian password defaultnya 123, masuk sebagai petugas, login. Nah, maka di sini akan ada username-nya, jadinya dia Iqbal. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga apa bedanya antara menu-menu yang terdapat di admin dengan yang ada di petugas. Nah, di sini ada master dan transaksi aja. Kita lihat master barangnya, kan kalau tadi itu master barangnya bisa kita edit, sedangkan kalau di bagian petugas itu master barangnya nggak bisa diedit. Jadi seluruh fitur ini tidak bisa diedit oleh petugas ya. Jadi hanya admin aja yang bisa mengedit keseluruhannya. Sini ada master petugas juga, jadi bisa dilihat petugas-petugas yang bisa login. Kemudian di sini ada transaksi penerimaan. Sorry, tadi sebelumnya saya kan ngucapin kalau di bagian petugas itu nggak ada transaksi, tapi di sini ada transaksi. Hanya saja transaksinya ini bisa ditambahkan oleh petugasnya gitu. Contoh, dan di sini tuh petugas bisa lihat apa aja sih yang dibeli oleh si klien kita gitu. Misalkan ini ya, nomor penerimaan, nama petugasnya Nugroho, penerimaan sekian, dia membeli barang dengan jumlah 1 pieces dan mouse sejumlah 1 pieces. Oke, ini kalau misalnya kita mau lihat detail penerimaan barangnya, kita bisa ekspor. Kayak ini, akan muncul seperti ini. Oke, dan di sini ada transaksi pengeluaran juga oleh Nugroho. Di sini juga bisa kita tambahkan ya. Misalkan si Iqbal ini mau beli ya, via supplier dari Mutiara.com, kita pilih barangnya, misalkan mau beli kabel, dengan kode barangnya sudah otomatis dilakukan, dan jumlahnya misalkan mau beli 3. Kita klik plus, kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada detail penerimaan, kemudian kita simpan. Oke, maka di sini akan ada tambahan lagi untuk daftar penerimaannya Iqbal dari Mutiara.com. Bisa kita lihat juga di sini ada detail penerimaannya, begitu. Oke, mungkin itu aja untuk pendemoan secara keseluruhan dari website ini. Tidak ada hal yang terlalu signifikan dan perbedaan antara admin dan petugasnya. Mungkin kalau dari sini ada untuk nominal secara keseluruhan, jumlah keseluruhannya untuk jumlah barang yang sudah dipesan ada 5, jumlah petugasnya ada 3, jumlah pengeluarannya ada 1, dan jumlah penerimaannya ada 4. Kan di sini ada 4. Kemudian di sini pasti langsung update jadi 4 penerima, kemudian ada pengeluarannya hanya 1, kemudian jumlah petugasnya tadi sudah diupdate jadi 3, dan jumlah barang secara keseluruhannya ada 5. Dan di dashboard ini akan ada profil toko, kemudian sama user yang sedang loginnya siapa. Karena tadi di sini yang sedang login adalah Iqbal dengan username PTGS 5, kemudian sebagai petugas, kemudian di sini ada jam login. Jadi kita login di jam 21:10 di detik ke-28. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan terkait website ini. Mungkin kita lanjut ke kode program yang akan saya jelaskan juga.
Oke, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan kode program yang saya gunakan untuk membuat website ini gitu. Nah, secara garis besar saya menggunakan bahasa PHP untuk membuat website ini karena kenapa saya menggunakan PHP? Karena kalau misalkan saya cuma buat HTML aja, kan di sini juga saya butuh database. Nah, dengan menggunakan bahasa PHP ini memudahkan saya untuk mengubah web yang tadinya statis jadi dinamis karena harus terhubung sama website juga. Oke, mungkin langsung aja. Di sini juga saya menggunakan beberapa framework, di antaranya ada Laravel juga. Mungkin langsung aja. Di sini pertama, di sini kan ada bagian models. Kemudian di sini ada codingan untuk kelas M barang. Jadi di sini kelas M barang extend CI model. Ini tuh maksudnya apa sih? Nah, jadi CI model itu termasuk dalam framework kode igniter ya. Jadi dia tuh kayak model file PHP yang ditempatin di direktorinya tuh kalau nggak di application ya di models ini digunakan untuk mengambil data atau informasi yang berasal dari database. Nah, jadi dalam pembuatan website ini tuh saya juga menggunakan pembuatan query dengan proses DML atau Database Manipulation Language yang udah pernah dipelajarin di basis data semester 3 lalu. Nah, jadi kan di sini kelasnya itu M barang ini nama kelasnya dari mbarang.php ini dari sini. Kemudian di sini kan ada protected table ya. Nah, protected table itu berisi nama tabel yang digunakan, yaitu kan nama tabelnya kan barang. Jadi nanti akan muncul tabel barang, isinya bisa berisikan apa ya? Jadi si protected table ini kayak judul tabelnya gitu. Nah, terus di sini ada public function lihat. Jadi public function tuh sebenarnya sama kayak function biasa, cuma karena di sini public tuh berarti artinya metode ini tuh bisa diakses ke semua kelas di luar dari kelas mbarang.php. Di sini kan banyak kelas-kelas lainnya, ada mcustomer, mdetail keluar, mdetail terima, penerimaan, pengeluaran, pengguna, petugas, supplier, sampai toko. Nah, jadi si public function lihat ini tuh bisa dipakai ke semua kelas. Jadi nggak cuma di kelas ini aja. Terus di sini ada query sama dengan this db get this table. Jadi maksud dari get ini tuh, jadi dia tuh buat menyeleksi seluruh data pada tabel di database. Terus return query ini dia tuh bisa manggil data atau nanganin data bukan cuma dari suatu database, tapi bisa juga dari file kayak txt, terus dari web service dan sebagainya. Nah, terus di sini juga ada kan return query 6 rows ya. Jadi kalau yang yang 6 rows itu, jadi dia tuh kegunaannya tuh buat mengetahui berapa jumlah record yang bakal didapetin nanti ketika dia tuh mau masukin jumlah tabel di tabel gitu. Terus di sini ada public function lihat stock. Terus di sini ada sama ya fungsi result juga untuk membuat objek atau array kosong jika salah. Jadi kalau misalkan array-nya kosong karena kesalahan, jadi nanti dia akan dibuatkan objek gitu. Oke. Terus ini ada public function lihat ID dari kode barang. Terus abis itu di sini kan ada query sama dengan this db getWhere. Nah, getWhere tuh buat apa sih? Jadi dia tuh buat nyeleksi, buat ngasih kondisi where gitu, buat ngasih kondisi where. Sama kayak di basis data yang udah kita pelajari. Berarti kan di sini dia bakal nyeleksi dulu nih yang akan masuk ke tabel dari tabel kode barang. Nah, nanti hasil jadinya akan berupa baris gitu. Nah, terus di sini ada public function lihat nama barang, sama kayak tadi juga.
yang digunakan query-nya masih sama. Terus di sini ada function tambah, ada function plus stok, jadi nambahin stok barang. Kan tadi sebelumnya di web juga udah dijelasin kalau ada stok penambahan barang ya. Nah, itu juga sama, pakai set, pakai where, sama pakai update juga. Di sini juga ada minimal stoknya, kemudian ada public function ubah. Terus ada public function hapus, jadi dia pakainya query delete. Nah, kalau misalkan ubah berarti pakainya query update. Kayak mungkin itu untuk kelas barang. Di sini juga ada kelas customer, dan sebenarnya seluruh kelas-kelas ini tuh hampir sama dengan kelas barang, cuman diubah dari kelas awalnya aja, yang tadinya di sininya kan M barang, jadi di sininya M customer, terus di sininya diganti jadi table customer. Terus kalau untuk public function itu sebenarnya nggak jauh beda, jadi tetap ada function lihat, jumlah, lihat, terus lihat kode, tambah, ubah, hapus, dan itu semua sama aja isinya, cuman diubah ke atasnya doang. Terus untuk M detail keluar yang dipakai tuh cuma kayak gini aja sih, sama get where yang dipakai insert batch, terus delete. Detail penerimaan juga, terus untuk penerimaan juga sama, masih tetap pakai query this db get, masih pakai num browse kayak gitu. Untuk pengeluaran juga sama, kelas penggunaan, kemudian kelas petugas. Pokoknya untuk seluruh kelas-kelas di sini tuh masih tetap sama kayak yang di kelas M barang. Jadi cuman di-update aja apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangkan, kemudian disesuaikan juga untuk kebutuhannya seperti itu, supplier, dan di sini ada toko. Begitu. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit kode program di bagian dashboard ya. Kan tadi ada fitur dashboard. Jadi ketika di dashboard ya, di sini sebenarnya kita pakai HTML, terus ada di bagian dalamnya ada PHP. Ya, seperti biasa di sini ada tag pembuka untuk HTML, kemudian ada tag judul, kemudian di sini ada tag isi. Nah, di sini ada tag div. Jadi tag div ini fungsinya untuk mengelompokkan elemen atau tag agar menjadi suatu grup, atau bisa jadi dia juga untuk mendefinisikan ID atau class dari CSS. Di sini kan contohnya ya ada div class, terus div class. Nah, itu juga untuk mendefinisikan ID atau class dari CSS. Dari CSS itu sendiri. Karena saya juga pakai CSS, dan ini sudah di setting di bagian CSS-nya. Nah, mungkin di sini kan ada tag HR juga. Apa sih fungsi tag HR itu? Jadi tag HR itu untuk memisahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, di sini ada seperti biasa tag pembuka untuk mode PHP, terus ada tag penutupnya juga. Oke, mungkin di bagian nah, di sini ada bagian text span. Jadi text span ini fungsinya untuk menciptakan elemen inline, atau sebenarnya dia tuh tag untuk menciptakan elemen yang tidak membentuk garis baru, atau biasa juga untuk pengelompokan beberapa elemen yang memudahkan pemberian style CSS. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ada boleh dipakai boleh enggak, cuma untuk memudahkan dalam penggunaan CSS-nya, jadi kita gunakan text span ini gitu. Nah, untuk di bagian dashboard itu seperti yang sudah kita lihat, kan ada profile toko sama user yang sedang login. Coba kita lihat dulu sembari buka ya. Sembari membuka. Nah, di sini. Ini kan di halaman dashboard ada profile toko dan user yang sedang login di sini. Nah, ini tuh codingannya tuh berdasarkan seperti ini. Jadi coba kita cari dulu. Nah, di sini kan ada
nama toko, nama pemilik juga. Di sini kan ada nama toko, nama pemilik, kemudian nomor telepon, kemudian alamat, sampai alamat. Kemudian ada juga user yang sedang loginnya, nama, kemudian username, kemudian role dan jam login. Di sini kan juga muncul di sini di bagian bawahnya. Oke. Mungkin itu untuk bagian dashboard. Oke, mungkin sedikit menjelaskan di bagian login juga, sama seperti bagian dashboard, nggak jauh berbeda. Di sini kan ada bagian login page yang paling awal tadi pas kita masuk ke website. Kemudian ada form class ya, jadi untuk memilih proses login. Kemudian di sini ada masuk sebagai, jadi milih ya. Kan tadi kan ada kita ketika masuk tuh kita bisa milih mau sebagai petugas atau admin, dan itu pakai tag option. Jadi dia buat milih mau masuk sebagai petugas kah atau mau masuk sebagai admin. Kemudian ada tag button di sini karena waktu awal masuk kan ada button login. Jadi kalau kita masuk langsung kita langsung dimasukin ke halaman berikutnya kalau misalkan udah login. Oke, sedikit menjelaskan di bagian admin, itu di bawah pengaturan, itu ada manajemen pengguna, dan di sini ada profile toko. Oke, di sini di bagian profile toko, kita bisa ubah nama tokonya mau toko apa, terus nama pemiliknya mau siapa, terus nomor teleponnya mau seperti apa, dan alamatnya mau kayak apa. Nah, kalau misalkan mau ubah, kita bisa klik ubah di sini. Mau kita klik ubah, misalkan kita mau ganti di sini, silakan diganti. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti di sini akan ada pop-up, profil toko berhasil diubah. Nah, untuk kode programnya, kita balik ke Visual Studio Code. Di sini ada toko.php. Nah, untuk bagian yang tadi itu udah masuk ke bagian di sini ada tag pembuka PHP kayak biasa karena masuk ke database. Jadi di sini pakainya PHP, kemudian pakai tag seperti biasa div class. Kemudian di sini ada headernya, isi form di bawah ini. Terus ada nama tokonya apa, nama pemiliknya apa, nomor teleponnya apa, alamatnya apa. Kemudian alamatnya apa ya bisa kita ubah, dan ini semua akan masuk ke database-nya. Nah, di sini juga ada tag button kan, tadi kita bisa simpan, ubah, dan atau dibatalkan sini. Jadi kalau misalkan jadi si button simpannya tuh ya si simpan ini jadi button, ubah jadi button, batal jadi button, sama kayak tampilan di web ini seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.